Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Mari kita menyanyikan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah kau Rajaku. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Nah, teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah Dear Friend, You Must Change Your Life. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Seindah Siang. Remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera untuk saudara dimanapun berada. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon dukungan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur dalam situasi dan masih suasana Natal dan melalui tahun baru menuju kepada hari-hari baru pada Minggu 2 Januari ini, ketika kami ada di tahun 2022. Biarlah kami boleh mengawali segala sesuatu dengan datang terlebih dahulu kepada Tuhan, agar dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani minggu-minggu ini sebagai hari-hari yang tentunya penuh tantangan.
Karena kami tidak pernah tahu akan masa depan kami dan kami berharap Tuhan yang menuntun kami. Karena itu perkenankan Roh Kudus yang sudah bertahta di dalam hati kami satu persatu memampukan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan, boleh mendengar firman Allah dan melakukan firman dalam hidup hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Saya akan membacakan bacaan firman Allah ini untuk saudara-saudara, dan saudara bisa menggunakan Alkitab, tab atau apapun yang saudara miliki di rumah untuk bersama-sama kita memahami bacaan Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dengan tema Dear friend, you must change your life. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan selamat Natal bagi yang kemarin kita belum sempat saling menyapa. Natal berdekatan dengan tahun baru sebagai satu rangkaian di dalam kehidupan bergereja kita. Natal berarti kita diingatkan akan kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran kita semua. Karena kita dihadapkan pada situasi baru setiap hari, artinya Natal membawa kita kepada perubahan untuk hidup baru setiap hari. Tahun baru juga, ada yang baru, sesuatu yang baru, yang setiap hari kita akan lalui. Sebagaimana sebuah pernyataan seorang filsuf bahwa di dalam dunia ini, yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Karena yang namanya perubahan itu selalu ada dan hadir. Contohnya, jangan sampai kalah kita dengan virus COVID-19. Udah jadi virus Omicron yang awalnya alfa, beta, delta, dan sebagainya. Lebih mengerikan dan lebih mengerikan. Bagaimana sebuah virus bisa menghancurkan dengan begitu cepat. Ini virus loh ya. Manusia diberi Allah akal budi. Tentu dia lebih besar dari virus ini. Karena itu manusia belajar berjuang hidup bersama pandemi untuk mengalahkan virus ini. Karena sekali lagi manusialah yang diberi nafas hidup oleh Allah dan diberi kecerdasan oleh Allah. Firman Tuhan dalam Efesus kali ini dari Paulus yang menuliskannya kepada jemaat di Efesus mengajak kita semua untuk mengalami perubahan hidup. Kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan di dalam hidup baru, maka tinggalkan yang lama. Jangan lagi menggunakan yang lama. Karena yang lama ini tidak baik untuk kehidupan iman kita.
di dalam Tuhan. Ini bukan perkara baju, tetapi perkara manusia kita. Dari cara berpikir kita dan cara pandang kita. Karena itu Efesus mengajak kita untuk melihat nih, kalau belum mengenal Kristus itu seperti apa sih? Mereka memberikan ciri-ciri, Efesus memberikan ciri-ciri. Yang pertama adalah pikirannya sia-sia, berpikir yang tidak-tidak, berpikir negatif terus. Lalu pengertiannya gelap, bodoh, dan keras kepala. Jadi dia tidak mau berubah. Menurut saya padahal sekali lagi virus aja berkembang loh, alfa, beta, delta, omikron, ya, kappa, omikron langsung O gitu. Itu artinya virus yang jahat merusak itu bisa berubah. Manusia yang mestinya baik, ya, mestinya menjadi orang baik, harusnya memiliki perubahan lebih cepat dari virus itu. Karena itu kita berubahnya bukan ke arah yang lama, yang buruk, tapi mestinya ke arah yang baik. Lalu perasaannya tumpul dikuasai oleh hawa nafsu. Nah ini bahaya, saudara. Karena marah, benci, semuanya bersumber dari hati kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita diminta ketika sudah jadi anaknya Tuhan yang lama-lama itu berlalu. Dan kita harus mewujudkan yang baru. Kalau enggak, artinya kita hanya menggunakan hidup ini teringat pada hal-hal yang lalu, dendam, marah. Padahal setiap hari itu baru. Kenapa kita mengumpulkan sampah? Sampah itu harus dibuang loh. Di rumah kita pun sampah kemana arahnya? Dibuang keluar rumah supaya rumahnya tetap segar. Bagaimana kita menyimpan sampah di dalam hati? Berarti hati kita membusuk. Nah, itulah yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap segar, fresh. Karena itu buanglah segala amarah yang tidak penting, pikiran negatif dan selanjutnya. Karena itu ada tantangan di dalam Efesus. Contohnya nih, manusia lama berkata dusta dan orang yang suka merusak, maka sebagai manusia baru apa yang harus dia lakukan? Dia harus berkata benar dan membangun. Jadi kalau ada orang yang suka bohong, itu merusak. Karena lambat laun yang namanya bohong itu tidak ada, tidak bertambah, pasti tambah berbohong. Karena sekali bohong itu akan menjauhkan kita dari kejujuran. Nah, sebagai manusia baru, kita diajak ngomong, berkata benar. Tentunya sesuai konteksnya, sesuai tempatnya. Tidak mungkin dong kita jujur di tempat yang salah, itu namanya hancur. Karena itu kita harus meminta dari Tuhan ketika menjadi manusia baru, hikmat untuk diberi pengertian juga agar kita bisa berbicara dengan benar, yang membangun tentunya. Yang kedua adalah marah yang berbuahkan benci. Hati-hati. Sadar atau tidak, ketika kita marah, pengennya itu diluapkan. Apalagi kalau orang di depan kita menjawab. Sama seperti remaja kalau lagi marah dengan orang tua atau orang tua marah dengan remaja. Mana yang menang nih? Nggak akan ada yang menang kalau dua-duanya marah. Kemenangan itu ada ketika ada yang mengalah. Dan kemudian berbicara marah dengan cara cerdas. Bukan marah asal-asalan, asal ngomel. Nanti mulutnya udah terlanjur mengeluarkan kata-kata kasar, tidak bisa kembali loh. Dan itu haram hukumnya di hadapan Tuhan. Lebih baik kita mencegah ngomong yang tidak-tidak, karena tidak mendatangkan berkat, ya. Haram dan tidak haram dalam artian mendatangkan berkat dan tidak mendatangkan berkat. Yang selanjutnya ketika menjadi manusia baru, maka kita diminta untuk membuat perubahan. Marah sejenak, tidak ada orang yang tidak bisa marah. Tentu semua orang punya emosi. Tapi marah yang membuat kita itu mengalami perubahan, bukan marah yang menghancurkan, itu bedanya. Yang ketiga, mencuri untuk menyambung hidup. Nah, kita diajak jadi manusia baru itu bekerja keras untuk dapat hidup. Beberapa waktu lalu kita mendapati ada begitu banyak orang yang diberi kesempatan untuk ada di sebuah perkebunan mencuri hasil perkebunan. Itu bukan hal yang baik. Tapi kita diminta untuk bekerja keras, dan di dalam bekerja keras itulah ada kehidupan. Yang keempat, hidup dalam kepahitan, berpikir negatif terhadap orang lain. Ya, kalau ada orang datang kita curiga ini siapa sih kalau melihat. Jadi don't judge the book by the cover. Kadang-kadang sadar atau tidak kita melihat orang kayak pencuri ini, kayaknya orang miskin gitu ya. Kita meremehkan orang. Padahal kita belum kenal orang tersebut, itu tidak boleh. Berarti kita memunculkan hal-hal negatif. Nah, bagaimana supaya kita jadi manusia baru? Kita hidup dalam cinta kasih, ramah dan saling mengampuni seperti Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-32. Kita dituntun meninggalkan yang lama untuk menuju ke hidup yang baru. Remaja yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah ketika seorang remaja juga satu kali berkenalan dengan seorang pendeta dan akhirnya dia bertobat. Pekerjaannya ternyata adalah pencopet.
Ketika dia bertobat, dia mengubah KTP-nya menjadi ber-KTP Kristen. Satu kali dia kembali mencopet. Lalu dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini bertanya kepada dia, "Kenapa kamu masih mencopet?" "Iya pendeta, yang KTP Kristen kan cuma KTP-nya doang, tapi pekerjaan saya tetap pencuri." Lalu pendeta ini mengatakan, "Tidak bisa. Kalau kamu sudah Kristen, kamu harus menanggalkan hidup lama. Tidak boleh mencuri lagi. Pencuri itu dosa. Jadi ketika hidup baru yang kamu lakukan adalah jadilah orang yang baik, bekerja keras untuk melayani Tuhan." Nah, remaja yang dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita diajak untuk melihat bahwa berubah itu bukan cuma KTP loh, tetapi hati kita, pikiran kita, sehingga sesuai dengan firman Allah, menjadi orang-orang yang sanggup untuk memilih kasih mesra, orang-orang yang saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Yuk remaja, hidup baru bersama Tuhan, tinggalkan manusia lama. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Remaja yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, memasuki tahun yang baru, kami diingatkan agar hidup kami mengikuti Tuhan sebagai manusia baru, menanggalkan manusia lama. Termasuk ketika kami melewati masa Natal dan juga malam tahun baru, sekarang hari kedua di tahun 2022. Tentu kami punya pengharapan apa yang menjadi hal-hal buruk di masa lalu tidak kami ingat lagi, karena kami yakin Allah memaafkan kami. Namun kami juga diingatkan untuk tidak kembali kepada hidup lama, tapi kepada hidup baru, yaitu target kami setiap saat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau kami pemarah, kami mencoba untuk terus mengurangi kemarahan kami dengan melakukan hal-hal yang positif. Memasuki tahun baru, kami tentunya berharap kepada Tuhan dan memiliki banyak harapan untuk kami lakukan. Berkati kami ya Tuhan, remajamu, juga komisi remaja dan kegiatannya, supaya kami boleh mencerminkan kasih karunia Allah, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang penuh kasih dan memaafkan di tengah kehidupan kami, memaafkan diri kami sendiri, memaafkan orang tua kami, dan menjadi teladan meskipun kami masih muda. Dan biarlah Bapak, ketika kami masih sekolah, kuliah, Tuhan juga memampukan kami untuk terus boleh berkarya, memberikan nilai yang terbaik. Pun ketika kami boleh menjadi orang-orang yang belajar, namun juga boleh berkarya dalam dunia entrepreneurship, Tuhan juga boleh mengaruniakan kecerdasan, hikmat kepada kami untuk boleh menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih Allah. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai teman-teman, jangan lupa kasih persembahannya, titip ke gereja. Ibadah kita sudah selesai, sebelumnya kita angkat pujian perubahan besar. Sejak
Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Dadah.